Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dengan nomor UKG 201698253688, Prodi Pendidikan Ekonomi, Program Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan ini membuat video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi Sistem Pengolahan Makanan Fungsional. Mohon arahan dari Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Farhan, silahkan pimpin doa. Perhatian, siap. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa aja? Wafi, Majid. Siapa? Eca. Berarti 3 orang ya? Wafi, Majid, sama Eca. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silahkan semuanya untuk berdiri. Oke, sekarang silahkan lihat dulu di bawah mejanya udah bersih atau belum? Sudah. Pakaian kalian sudah rapi atau belum? Sudah. Yang perempuan rambutnya rapihkan, laki-laki sudah rapi? Oke. Berarti sudah siap belajar prakarya hari ini? Siap. Pernah makan makanan ini belum? Gimana rasanya? Enak. Tapi menurut kalian selain enak ada manfaatnya nggak buat badan kalian? Apa manfaatnya? Selain kenyang? Selain kenyang? Ada proteinnya. Ada protein, tapi lemaknya banyak. Jadi sehat atau enggak? Sehat. Oh, sehat. Oke. Jadi setengah-setengah ya antara sehat dan tidak sehat. Jadi kita hari ini akan belajar tentang makanan fungsional. Nah, yang gambar yang tadi sudah kalian lihat, kita akan tahu apakah makanan tersebut sehat atau tidak. Apakah ada fungsinya atau tidak untuk tubuh kita.
Oke? Jadi hari ini manfaatnya, jadi kalian bisa mengetahui makanan mana yang sehat atau tidak sehat. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, Ibu berharap kalian bisa memahami tentang jenis dan karakteristik makanan fungsional. Terus kalian bisa mengetahui macam-macam makanan fungsional. Yang ketiganya, teknik pengolahan untuk membuat makanan fungsional. Sama yang terakhir ada tahapan proses pengolahannya. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Karena pelajaran PKWU ada di jam terakhir, biar kalian tetap semangat, kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan tepuk PKWU? Masih. Akan Ibu aba-aba ya. Tepuk PKWU. 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 Mudah. Adapun materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini, yang pertama ada jenis dan karakteristik makanan fungsional, yang keduanya macam-macam makanan fungsional, yang ketiganya ada teknik pengolahan makanan fungsional. Oke. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran, nanti ada orientasi pada masalah. Ibu akan menampilkan video yang nanti kalian akan lihat. Yang kedua, dibagi kelompok. Jadi nanti kalian silahkan membagi kelompok. Yang ketiga diskusi. Dan yang terakhir ada presentasi serta evaluasi pengambilan kesimpulan. Proses pembelajaran hari ini yang pertama adalah orientasi pada masalah. Jadi Ibu akan memperlihatkan video untuk kalian yang ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang makanan fungsional. Oke, jadi Ibu akan tanyakan videonya. Ini gimana sih rasanya perpaduan antara makanan Jepang dan Indonesia? Tren makanan dan minuman setiap hari berkembang luar biasa ya. Apalagi soal minuman, banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan. Sudah. Apa sudah nih? Lapar gak? Lapar. Nanti pulang sekolah makan ya. Di rumah masing-masing. Wow. Aduh. Ya. Sering bahas kalau junk food itu nggak sehat nih makanya kan. Sering banget saya membahas makanan sehat. Junk food itu udah gampang diolehnya, cepat penyajiannya, mana-mana lagi tempatnya ya kan. Daripada kita harus masak makanan yang sehat butuh waktu yang lama. Kemudian kadang-kadang juga kita nggak tahu mana yang sehat, yang benar yang sehat yang mana dan mana yang nggak bukan lagi. Tapi kalau kita mendengar sekarang ada dua istilah ya. Kadang-kadang ada yang menyebutnya junk food, ada juga yang menyebutnya fast food. Nah, kira-kira kalian tahu nggak bedanya antara junk food dan fast food? Sama nggak junk food sama fast food? Beda-beda. Jadi Kita lihat. memang hampir terlihat sama dan identik karena makanan-makanan berjenis beras, kacang yang tersebar di Indonesia memang memiliki kesamaan dalam bentuk penyajian dan juga penampilan makanannya. Namun sebenarnya perbedaan yang paling mendasar adalah dalam makanan guna di masing-masing jenis makanan tersebut. Dalam penjelasan lain sudah disebutkan bahwa fast food adalah istilah untuk makanan yang dapat disajikan dengan pelayanan yang cepat. Sementara apapun yang dapat disiapkan dengan segera dapat disebut makanan siap saji. Biasa istilahnya ini merujuk kepada makanan yang dijual di sebuah restoran atau yang menyajikan dalam bentuk paket take away. Makanan fast food sangat efisien dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang dikejar waktu. Namun sayangnya, makanan cepat saji diganti dengan junk food. Sementara untuk istilah junk food diciptakan oleh Michael Jackson pada tahun 1972. Dan junk food itu adalah makanan yang tidak sehat karena memiliki jumlah lemak yang tinggi. Kelihatan nggak? Biasanya junk food itu diganti dengan makanan cepat saji seperti lemak goreng dan hamburger. Lebih lagi ya, lemak yang ada di dalam junk food bisa menyebabkan otak menuntut lebih banyak makanan. Bahkan tidak menjadi banyak orang yang bisa berpikir.
sebenarnya bagi ini ada makanan yang siap saji yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang sehat itu yang makanan siap saji kita biarkan ada restoran yang sudah menyediakan sayur, ya, terus ikan, ayam dan sebagainya. Tapi yang ada lagi fast food itu makanan yang digoreng. Oke, dari video yang sudah kalian lihat, sudah tahu bedanya junk food sama fast food? Sudah. Kalau junk food, makanan apa? Cepat saji. Kalau fast food? Sama, tapi bedanya di? Kalau misalnya fast food yang udah langsung yang cepet jadi kayak mie instan. Kalau misalnya junk food tuh kayak yang kita tadi gitu. Kayak yang mana? Junk food mah bikinnya tinggi apa teh? Apanya? Lemak. Apanya? Lemak. Oke, jadi fast food sama junk food itu hampir sama, cuman ada perbedaannya sedikit. Kalau fast food kan berarti makanan cepat saji ya. Contohnya apa? Misalnya kayak ayam goreng, burger dan lain sebagainya. Kalau junk food, perbedaannya adalah di kadar gizinya. Jadi kalau junk food itu nggak ada nilai gizinya, itu nggak ada. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian junk food itu masuk ke makanan fungsional atau enggak? Enggak atau iya? Enggak. Oke, kalau misalnya ada yang jawabannya enggak atau ada yang jawabannya iya, nanti silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Jadi sekarang silahkan ketemu dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk diskusi kelompok. Oke, sudah ketemu sama teman kelompoknya? Ada LKPD yang akan Ibu bagikan, jadi nanti kalian silahkan diskusi dengan anggota kelompoknya. Apakah ada perbedaan antara makanan cepat saji dengan makanan fungsional? Terus yang keduanya, menurut kalian di video yang sudah kalian tonton, berarti kan itu tentang junk food ya? Ada menurut kalian termasuk makanan fungsional atau enggak? Terus yang ketiga, kriteria makanan fungsional itu apa saja? Jadi silahkan kalian kerjakan di LKPD. Modul ajarnya sudah Ibu kirim di WA Group. Selain modul ajar, silahkan kalian mencari referensi lain dari internet atau dari buku paket. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau tidak ada Ibu bagikan ya LKPD-nya. Sama-sama. 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 Gimana diskusinya? Sudah dapat jawabannya? Kita masih ada yang bingung. Bingungnya di mana? Kalau fungsional itu contohnya kayak Fungsional itu kan makanan yang berfungsi untuk metabolisme tubuh kita. Ada manfaatnya atau enggak? Contoh misalkan kayak yogurt. Yogurt ada manfaatnya enggak buat tubuh? enggak. Yakin? Enggak ada? Ada kan Apa? Untuk apa? tulang. Memperlancar pencernaan. Kalau misalkan kalian beli ciki, ada manfaatnya enggak? Nggak ada. Nah, itu perbedaan antara makanan fungsional sama junk food. Jadi kalau ciki itu termasuk junk food, kalau yogurt masuk ke makanan fungsional karena ada fungsi untuk tubuhnya. Kalau junk food kayak ciki kan nggak ada manfaatnya. Dia kalorinya besar, tapi nilai gizinya nggak ada. Oke, jadi hanya untuk menambah lemak. Tapi dari segi manfaatnya nggak ada. Oke, jelas? Jelas. Oke, silahkan dikerjakan lagi. Ya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah selesai diskusinya, sekarang waktunya presentasi. Ada ya yang mau presentasi? Kelompok siapa? Kelompok Manda sama Azka mau? Kelompok Azka mau? Mau? Oke, siapa duluan? Oh, Azka duluan, boleh. Kelompoknya Azka silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan memberikan pendapat tentang soal yang telah tadi Ibu berikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Paudi. Nama saya Rizky Batul Rahman. Nama saya Azgal Aziz Taufik. Nama saya Beatrice Putri Rahmania. Nama saya Lola Tasya. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Bilkis. Pertanyaan nomor 1, apa perbedaan makanan cepat saji atau fast food dengan makanan fungsional? Jawabannya, fast food adalah makanan cepat saji yang dibuat oleh restoran-restoran untuk konsumen yang tidak mau repot dalam menyiapkan makanan. Junk food memiliki karakteristik yang sama dengan fast food yang disajikan dengan cepat, mudah dijangkau, serta memiliki harga yang murah. Namun perbedaannya pada kandungan gizi, junk food memiliki kalori kosong. Makanan fungsional adalah makanan yang di dalamnya terkandung zat gizi dan senyawa bioaktif yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh atau metabolisme tubuh manusia. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Rizky. Apakah makanan pada video tersebut termasuk makanan fungsional? Berikan salam. Junk food tidak termasuk makanan fungsional karena memiliki kalori yang kosong atau tidak memiliki nilai gizi sehingga tidak memiliki fungsi atau manfaat bagi metabolisme tubuh. Selanjutnya akan dijawab oleh Anastasia. 3. Sebutkan kriteria makanan fungsional. Kriteria makanan fungsional. 1. Ada sensori, warna, dan penampilannya yang menarik dan cita rasanya yang enak. 2. Ada nutrisional atau bernilai gizi tinggi. 3. Fisiologikal atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan tubuh. Mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami dapatkan. Sebelum itu izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Syawaliyah. Perkenalkan, nama saya Naisila Agustin. Perkenalkan, nama saya Dea Herani. Perkenalkan, nama saya Sri Sabila. Perkenalkan, nama saya Nasia Merina Karyana. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan makanan cepat saji atau fast food dengan makanan fungsional? Menurut kelompok kami, makanan cepat saji ialah makanan yang banyak dijual di restoran atau banyak yang dijual di pinggiran jalan, seperti misalnya burger, kentang goreng, dan lain-lain. Sedangkan junk food ialah makanan yang memiliki kalori dan gizi yang rendah bagi tubuh. Lalu, makanan fungsional ialah makanan yang mengutamakan manfaat juga gizi bagi kesehatan tubuh. Pertanyaan yang kedua, apakah makanan pada video tersebut termasuk makanan fungsional? Berikan alasannya. Junk food tidak termasuk makanan fungsional karena memiliki kalori yang kosong atau tidak memiliki nilai gizi sehingga tidak memiliki fungsi atau manfaat bagi metabolisme tubuh. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan kriteria makanan fungsional. Kriteria makanan fungsional yang pertama ada sensori, yaitu warna dan penampilan yang menarik dan cita rasa yang enak. Yang kedua, nutrisional atau bernilai gizi tinggi. Yang ketiga, fisiologikal, yaitu memberikan pengaruh fisiologis yang menentukan tubuh. Mungkin sekian hasil diskusi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada saya. Tadi kan disebutkan ada junk food sama makanan fungsional. Nah, pertanyaannya teh, contoh junk food sama makanan fungsional teh apa? Izin menjawab, contoh dari makanan junk food yaitu popcorn, keripik kentang, kue kemasan, permen, dan lain-lain. Dan izin menambahkan, untuk makanan fungsional yaitu bisa contohnya ada susu, umbi-umbian, sayuran, juga kacang-kacangan. Mungkin
Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat dua kelompok yang sudah presentasi. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya yang sudah mau presentasi ke depan. Kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk yang pertama, apakah ada perbedaan antara fast food sama makanan fungsional? Ada. Kalau fast food dibuat dengan secara cepat. Nah, junk food itu termasuk di dalam fast food, tapi bedanya dari nilai gizi. Kalau makanan fungsional itu adalah makanan yang mempunyai nilai gizi tertentu. Jadi ada manfaat lebihnya untuk metabolisme tubuh kita. Yang kedua, dari video yang sudah kalian lihat, apakah junk food termasuk makanan fungsional? Tidak, ya, karena junk food itu tidak ada manfaatnya bagi tubuh kita. Jadi nilai gizinya rendah atau nol. Nah, yang ketiga, kriteria untuk makanan fungsional itu apa saja? Ada 3. Kita lihat di sini. Kriteria makanan fungsional itu ada sensori, nutrisional, sama psikologikal. Bedanya apa? Kalau sensori dari warna atau tampilannya itu menarik atau tidak. Yang kedua ada nutrisional, ada nutrisi enggak untuk tubuh kita. Terus yang ketiganya ada psikologikal. Jadi untuk psikologi kitanya itu manfaatnya apa saja sih makanan fungsional? Itu ada 3 kriteria untuk makanan fungsional. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada. Cukup? Jadi kita simpulkan bahwa makanan fungsional itu adalah makanan yang ada manfaatnya bagi tubuh kita. Kriterianya tadi ada 3 ya. Yang pertama apa saja? Sensori. Yang kedua nutrisional. Yang ketiga psikologikal. Oke. Adapun macam-macam makanan fungsional itu dibagi 2. Dari sumbernya sama dari cara pengolahannya. Kalau dari sumbernya berarti ada apa aja? Nabati sama hewani. Kalau dari cara pengolahannya alami, tradisional, sama modern. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Materi hari ini sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas berarti waktunya untuk evaluasi. Silakan buka aplikasi Google Form. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group. Silahkan kerjakan soal evaluasinya. 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, sip. Soal evaluasinya sudah dikerjakan? Sudah. Sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Sesuai. Sekarang silahkan simpan handphonenya, kita refleksi dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan buat kalian? Bagian mana yang menyenangkan? Diskusi. Presentasi. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, melihat video ya. Apakah ada saran atau kritik bagi Ibu atau kalau buat mata pelajaran prakarya ada saran dan kritik? Oh, enggak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada, terima kasih buat semuanya. Untuk materi minggu depan, silakan kalian baca buku paket atau literatur yang lain dari internet mengenai evaluasi pengolahan makanan fungsional. Terima kasih buat hari ini. Tetap semangat dalam belajar prakarya ataupun mata pelajaran yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk selalu belajar. Biar dimudahkan untuk menggapai cita-citanya. Sampai ketemu minggu depan, tapi sebelum ditutup, kita baca doa dulu. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Farhan. Oke, Farhan. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing.
Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Beri salam.